Dan memang persepsi publik ini kan dibentuk dari orang-orang dan anggotanya serta produk dari masing-masing komisi, badan, dan akhirnya menjadi produk DPR. Nah ini kan tidak mudah untuk bisa mengelola persepsi ketika kita punya 575 anggota dewan yang memang di dalam mengambil keputusannya kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Berbeda dengan eksekutif, dengan kementerian, dengan presiden, atau ruang redaksi yang bisa diambil oleh satu orang, dipertanggungjawabkan oleh satu orang, ini dipertanggungjawabkan oleh bersama. Sehingga memang ketika kita bicara persepsi publik, bukan hanya DPR RI, tapi jangan-jangan DPR di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, pasti itu lebih rendah ya, seringkali lebih rendah, mungkin anomalinya kecuali di Amerika, waktu Donald Trump ya, lebih rendah dari lembaga eksekutifnya, lembaga kepresidennya atau Perdana Menterinya. Kalau kita bicara tentang DPR, kita tidak bisa hanya bicara lembaganya. Kita juga harus fair untuk bicara anggota-anggota dewan dan jumlahnya juga banyak kok. Yang betul-betul mereka bekerja turun ke bawah, berkomunikasi, dan mereka betul mengkritisi ketika masa sidang, dan mereka betul-betul melakukan riset, pertanyaan yang berkualitas, dan mereka betul-betul menyerap aspirasi untuk menyusun sebuah undang-undang. Saya menyaksikan langsung pemikiran-pemikiran yang genuine di lembaga badan legislasi dalam merumuskan satu undang-undang. Itu luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah saya lihat dalam karir jurnalistik saya, gitu loh. Karena kita hanya menyorot sesuatu yang seksi, yang besar saja, tapi tidak mau ke detail, gitu loh. Tidak mau ke detail, bahkan membahas pasal per pasal pun kita nggak berani, kita nggak mau meluangkan waktu saya menjadi wartawan gitu. Jadi dalam hal persepsi publik ini kan dibentuk juga dari bagaimana masyarakat tahu yang detail terkait dengan kerja kita. Nah ini yang menurut saya menjadi PR memang. Bagaimana DPR juga harus menunjukkan kerja-kerja dari orang per orang, personil per personil, ya di setiap komisi dan di badan, sehingga masyarakat tahu, oh ada wakil kami yang kerja. Yang kedua, itu juga bisa dilakukan ketika kami turun ke lapangan. Gitu loh, ketika kami turun ke lapangan, kami bercerita kepada masyarakat, apapun. Dan jangan salah loh, pertanyaan ibu-ibu itu kritis loh. Ketika kita turun ke dapil, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, Mbak Puan Maharani, bahwa kita harus terus berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang sudah kita lakukan. Itu selalu disampaikan oleh Mbak Ketua DPR di setiap pidato akhir masa sidang. Sampaikan kepada konstituen apa yang sudah kita lakukan selama masa sidang ini. Dan itu yang menurut saya harus kita lakukan dalam mengisi jurang komunikasi ini. Ya, jurang komunikasi ini. Kalau DPR citranya susah diangkat, itu memang hal yang wajar. Wajarnya kenapa? Karena tidak semudah eksekutif. Tergantung pimpinannya satu orang. Bagus atau tidak bagus. Ya, gubernur, wali kota, bupati, menteri, presiden, itu bukan struktur organisasinya memang seperti itu. Tapi kalau DPR itu kolektif semuanya.